Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Muhammad Idris Jarib Sabana dari Yayasan Pelita Bangsa. Kali ini kita akan belajar ya, pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Nah, sebelumnya apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu dan tetap semangat untuk belajar ya teman-teman. Kita masuk ke pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti yang dimana dengan judul menghidupkan nurani dengan berpikir kritis. Di materi pelajaran ini kita ada pelajaran 4 materi ya teman-teman semua. Yang pertama ada membuka relung kalbu, yang kedua itu ada mengkritisi sekitar kita, yang ketiga itu kritis dalam Islam, dan keempat yaitu ada manfaat berpikir kritis teman-teman sekalian. Nah, sebelum masuk ke materi, yang pastinya ada tujuan dari materi tersebut teman-teman, yang dimana kenapa sih kita harus mempelajari materi-materi ini, pasti ada tujuannya teman-teman. Nah, di sini tujuan materi hari ini itu untuk menghidupkan nurani dengan berpikir kritis, menganalisis dan mengevaluasi makna dari ayat-ayat Al-Quran serta hadis tentang berpikir kritis, serta mengembangkan sikap dan perilaku yang mencerminkan berpikir kritis dalam memahami ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, teman-teman. Nah, selain itu, teman-teman sekalian, tujuan materi untuk hari ini itu juga mencakup pengembangan kemampuan dalam merenungkan dan mengambil inspirasi dari fenomena alam dan penciptaan Allah untuk meningkatkan amal solih dan kesadaran akan kehidupan di akhirat nanti, teman-teman sekalian. Kita langsung aja masuk ke materi pertama ya teman-teman, yaitu membuka relung kalbu teman-teman. Nah, Quran Surat Al-Ghasyiyah Surat 88 ayat 17, yang artinya itu, apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana unta diciptakan? Nah, di sini teman-teman, setiap makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki manfaat meski manusia sering kesulitan mengungkapkannya. Contoh nih teman-teman, yang dimaksud dari Quran Surat Al-Ghasyiyah ayat 17 tadi. Nah, contohnya itu unta ya teman-teman. Nah, di mana unta dapat bertahan hidup di padang pasir tanpa air selama 1,5 bulan untuk mampu memproduksi air dari lemak di punuknya teman-teman. Nah, ini fakta menarik ya teman-teman, yang dimana unta mampu memproduksi dari lemak di punuknya teman-teman, yang menyimpan hingga 120 kg lemak. Wah, banyak sekali ya teman-teman di sini ya, yang menjaga suhu tubuhnya tetap stabil. Nah, ini fakta menarik tentang unta yang banyak orang belum tahu teman-teman. Nah, maka dari itu, apa yang dimaksud Quran Surat Al-Ghasyiyah ayat 17 tadi, yang mana apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana unta diciptakan? Nah, di sini itu kenapa unta diciptakan, apa fakta menarik tentang unta, akan kita bahas nanti teman-teman. Nah, di sini juga kita akan mempelajari juga pentingnya memahami ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana tadi kita sebelumnya itu yang di surat Al-Ghasyiyah ayat 17. Nah, kenapa sih kita harus memahami ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apa pentingnya? Nah, pentingnya itu yang pertama ada meningkatkan iman teman-teman, yang dimana memahami keajaiban ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat memperkuat iman dan keyakinan kita terhadap kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, teman-teman. Nah, yang kedua ada menghargai alam. Dengan memahami ekosistem dan hubungan antar makhluk hidup, kita akan lebih menghargai dan menjaga lingkungan serta alam yang telah diciptakan. Nah, di sini ada belajar dari fiksi teman-teman, studi tentang ciptaan Allah seperti pola, fungsi, dan adaptasi makhluk hidup dapat memberikan pelajaran berharga tentang ketahanan, inovasi, dan kreativitas kita teman-teman. Yang dimana pastinya fiksi itu berasal dari kreativitas, dari ide yang kita pikirkan, maka dari itu akan baiknya itu akan memberi kita tentang inovasi teman-teman. Nah, ada juga itu kepatuhan syukur teman-teman, meresapi ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala
dapat membuat kita lebih menyadari nikmat yang diberikan, mendorong sikap syukur dan kepatuhan terhadap aturan yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala, teman-teman. Serta di sini ada juga mendorong berpikir kritis, di mana memahami kompleksitas ciptaan, menstimulasi rasa ingin tahu dan berpikir kritis dalam mencari solusi atas masalah yang ada. Nah, di sini untuk mendorong berpikir kritis, ini ada benarnya juga teman-teman, yang dimana kita harus memahami kompleksitas ciptaan, menstimulus rasa ingin tahu, yang dimana seperti ini kita bisa dapat melatih untuk berpikir kritis, yang dimana misal nih ada pertanyaan kenapa bumi diciptakan, bagaimana bumi itu diciptakan. Nah, di situ kita akan bakal berpikir teman-teman, yang bakal itu akan melatih pikiran kita agar bisa berpikir kritis, teman-teman. Nah, di sini juga ada menumbuhkan rasa tanggung jawab dengan memahami setiap peran makhluk dalam ekosistem. Kita diingatkan untuk bertanggung jawab dalam menjaga keseimbangan alam kita, teman-teman. Nah, kita masuk ke materi kedua, teman-teman, yang dimana itu mengkritisi sekitar kita, teman-teman. Nah, mungkin di sini nanti ada tugas untuk teman-teman di rumah, yang dimana nomor pertama dan nomor ketiga, teman-teman. Nah, nomor pertama ini itu nyamuk, teman-teman. Nyamuk yang diciptakan dengan sayap dan bisa terbang ternyata justru menjadi makanan cicak dan katak yang tidak dapat terbang. Nah, apa makna dari penciptaan tersebut menurut pendapat teman-teman? Nah, di sini tugas teman-teman di rumah juga untuk cari tahu. Nah, dengan adanya tugas ini, teman-teman harusnya juga bisa melatih pikiran berpikir kritis, teman-teman, yang dimana kenapa nyamuk bisa diciptakan, udah bisa terbang, punya sayap, tapi masih tetap menjadi makanan cicak dan katak, yang dimana kedua hewan tersebut nggak bisa terbang, teman-teman. Nah, ini pasti menjadi rasa ingin tahu kita, dan kita pasti akan mencari tahu. Nah, di sini tugas teman-teman gimana, apa tujuan penciptaan tersebut, teman-teman, makna dari penciptaan nyamuk tersebut, teman-teman. Nah, di sini tugas teman-teman untuk cari tahu ya. Nah, masuk ke nomor 2, di samping makhluk-makhluk berbadan besar seperti gajah dan semisalnya, Allah Subhanahu wa taala juga menciptakan makhluk yang super kecil, bahkan yang tidak terlihat mata. Nah, contoh makhluk yang tidak terlihat mata itu mungkin seperti bakteri, kuman. Nah, itu tak kasat mata, teman-teman. Nah, setelah itu berangkat dari keyakinan bahwa semua makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala pasti ada manfaatnya, teman-teman. Nah, telusuri di berbagai sumber untuk menemukan manfaat makhluk-makhluk mikro tersebut bagi kehidupan manusia. Nah, contohnya itu bakteri, teman-teman, yang dimana manfaat bakteri itu apa? Sebenarnya ada dua bakteri jahat dan bakteri baik, yang dimana manfaat bakteri jahat itu akan melindungi mikroorganisme dalam tubuh kita, teman-teman. Nah, yang ketiga nih, teman-teman, ada petir yang berpendapat sebagai alat untuk melempar setan. Nah, sedangkan dalam pandangan ilmu pengetahuan itu terjadi karena adanya gesekan arus listrik, dengan keyakinan bahwa kebenaran ilmiah akan selalu sejalan dengan kebenaran Al-Quran. Bagaimana memadukan kedua konsep tersebut? Nah, di sini teman-teman tugas ya di rumah, yang dimana kita harus memadukan kedua konsep, yang dimana dalam yang Islam berpendapat sebagai alat pelempar setan, tetapi nah pandangan ilmu pengetahuan itu terjadinya karena adanya gesekan arus listrik. Nah, teman-teman harus mencari tahu nih bagaimana memadukan kedua konsep tersebut di rumah. Nah, teman-teman, tugas dari teman-teman di rumah untuk itu ya, teman-teman, biar supaya teman-teman berlatih untuk berpikir kritis. Masuk ke materi selanjutnya. Nah, kita kan belajar Islam, pastinya ada tadarus Al-Quran. Nah, kewajiban tadarus, teman-teman, nah, yaitu tujuan untuk menumbuhkan keinginan peserta didik. Peserta didik ini teman-teman di rumah ya, untuk mentadaburi dan mengetahui manfaatnya, seperti paham makna Al-Quran dan mengetahui rahasia keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengetahui manfaatnya, teman-teman di rumah diharapkan dapat melaksanakan dan mengikuti, karena Al-Quran sudah membekas di dalam jiwa kita, teman-teman. Seperti Quran Surat Toha ayat 112 sampai 113,
Terus Quran Surat Al-Baqarah ayat 38, sehingga teman-teman akan memperoleh ketenteraman dan kebahagiaan dengan apa yang diucapkan oleh Quran Surat Toha ayat 2 sampai ayat 3. Lanjut, berpikir kritis dalam Islam nih teman-teman. Nah, apa sih itu berpikir kritis? Dari tadi kan kita bahas nih berpikir kritis. Apa tuh? Pasti teman-teman juga pusing. Apa sih berpikir kritis? Apa sih kritis dari tadi kan? Nah, di sini dijelaskan nih definisi berpikir kritis. Berpikir kritis adalah proses sadar dan sengaja untuk menafsirkan dan mengevaluasi informasi serta pengalaman dengan sikap reflektif untuk mencakup kemampuan untuk memahami, menganalisa, dan merenungkan informasi, teman-teman. Nah, seperti halnya Quran Surat Ali Imran ayat 190-91, itu teman bisa baca di rumah, teman-teman. Nah, karena mungkin nanti bakal menyita waktu banyak dari video ini, teman-teman nanti di rumah bisa pause dulu untuk membacanya. Nah, tapi saya langsung lanjut ke artinya. Nah, teman-teman, di ayat 190, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Nah, ini akan melatih berpikir kritis kita, teman-teman. Jika kita mencari tahu yang disebutkan tadi, penciptaan langit dan bumi, serta gimana proses pergantian malam dan siang. Nah, itu juga tanda-tanda kebesaran Allah. Nah, di arti ayat 191, orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia, Maha Suci Engkau, lindungilah kami dari azab api neraka." Nah, di sini artinya kita harus selalu seraya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, teman, yang dimana Maha Suci-Nya ya, dengan kebesarannya Dia bisa menciptakan langit dan bumi serta pergantian siang dan malam, teman-teman. Lanjut ke arti makna dari Quran Surat Ali Imran 190-191. Ini menekankan pentingnya merenungkan ciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang sebagai tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang saya bilang tadi, teman-teman. Nah, menyarankan bahwa orang yang berakal adalah mereka yang selalu mengingat Allah dalam berbagai keadaan dan memikirkan penciptaannya, teman-teman. Kita next ke masih berpikir kritis dalam Islam. Nah, untuk penerapannya, teman-teman. Nah, di sini berpikir kritis memungkinkan kita untuk memanfaatkan potensi dalam diri kita dalam melihat dan memecahkan masalah untuk menciptakan solusi yang inovatif, teman-teman. Dalam konteks agama, berpikir kritis juga berarti memahami dan mengamalkan ajaran Allah dengan cara yang reflektif dan bertanggung jawab, teman-teman. Nah, di sini kita kayaknya ini masuk ke materi terakhir ya, teman-teman. Yang dimana manfaat berpikir kritis di sini ada 9, teman-teman. Mungkin bisa baca di rumah ya, teman-teman bisa di pause nanti baca 1 sampai 9. Saya mungkin bakal baca sebagian yang dimana pertama dapat menangkap makna dan hikmah di balik semua ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2, dapat mengoptimalkan pemanfaatan alam untuk kepentingan umat manusia. Yang ketiga, dapat mengambil inspirasi dari semua ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam pengembangan iptek. Nah, di sini teman-teman, yang ketiga ini relate banget, teman-teman. Kalau teman-teman tahu gimana sih orang buat pesawat? Nah, itu kan inspirasi dari mana orang membuat pesawat terbang, teman-teman. Nah, sebenarnya itu banyak inspirasinya, teman-teman. Kita bisa lihat dari burung, dari capung, dari nyamuk tadi. Itu sebenarnya bisa kayak gimana cara nyamuk terbang, burung bisa terbang, dan hewan-hewan yang bisa terbang lainnya. Nah, manusia berpikir, teman-teman, bagaimana kita membuat kendaraan untuk umat manusia bisa terbang juga, teman-teman, karena kita nggak mungkin kan naikin burung, naikin nyamuk. Jadi manusia berpikir, teman-teman. Nah, makanya dapat inspirasi, menciptakanlah pesawat terbang dari inspirasi hewan-hewan terbang tersebut, teman-teman. Nah, yang 4, 5, 6, 7, 8, 9 boleh teman-teman baca di rumah ya, teman-teman, karena mungkin nanti kalau saya baca satu persatu banyak memakan waktu. Mungkin
Sampai sini saja teman-teman. Sekian terima kasih. Semoga ilmu yang saya bagikan bermanfaat untuk teman-teman di rumah sekalian. Tetap semangat dan belajar terus. Semoga ilmu yang saya berikan bermanfaat untuk teman-teman di rumah. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.